Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimawati, perwakilan dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 merupakan anggota dari kelompok 7. Oke, next. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, sorghum itu merupakan salah satu tanaman serealia yang paling penting di dunia. Sorghum dianggap sebagai makanan manusia yang penting di Afrika dan Asia. Namun, negara-negara seperti Amerika Serikat terutama Australia ini menggunakan sorghum sebagai pakan ternak. Sorghum kaya akan fitokimia, terutama senyawa polifenol. Polifenol ini memberikan sifat antiinflamasi dan antioksidan pada sorghum. Selain sifat antioksidan, dadak sorghum dan daun sorghum telah menunjukkan sifat antiinflamasi. Sorghum telah dievaluasi untuk penggunaannya dalam diet bebas gluten dan telah terbukti menjadi alternatif potensial untuk gandum. Selanjutnya ada jenis tanaman sorghum. Yang pertama ada sorghum. Komunitas sorghum dipercaya memiliki kandungan tanin yang rendah. Pada bagian bijinya tidak mengandung testa. Terdapat 98% biji sorghum dengan kandungan tanin kurang dari 3%. Biasanya warna perikarp yang ditemukan pada biji ini antara lain yaitu warna kuning, putih, jingga, merah muda, merah, dan coklat. Yang kedua ada white sorghum. Jenis ini memiliki biji yang rendah akan kandungan tanin dan tidak ditemukan adanya pigmen pada testa. Adapun warna perikarp pada white sorghum hanya warna putih. Yang ketiga, itu ada tanin sorghum. Tanin sorghum mudah dikenali karena bijinya kaya akan kandungan tanin. Terutama testa dari sorghum ini mengandung kurang dari 10% non-tanin sorghum. Biasanya, tanin sorghum yang ditemukan berwarna coklat. Yang keempat ada mixed sorghum. Sorghum satu ini terdiri dari campuran biji sorghum dan pigmen testa atau pigmented testa. Ada juga beberapa mixed sorghum yang tidak mempunyai pigmen testa atau non-pigmented testa. Struktur sorghum. Sorghum pada umumnya yaitu sorghum tumbuh tegak dengan ketinggian 0,5 sampai 4,5 meter. Tergantung pada kultivar. Kapal bagian morfologi sorghum bukan hanya pada ketinggian batang, tetapi juga pada warna benih, warna batang, bentuk panikel, umur penunaian, sifat fisiologi, dan keseragaman pertumbuhan tanaman. Fisikal tanaman sorghum kelihatan seperti tanaman jagung. Yang membedakannya adalah hasil atau tumbuhan sorghum terletak di ujung pokok. Selain itu, tunas baharu atau anak akar keluar daripada pokok yang sama. Selepas batang utamanya dipotong atau diladun. Tanaman sorghum mempunyai sistem akar yang baik sebagai mempercepat proses penyerapan nutrien. Selanjutnya yaitu kandungan sorghum. Sorghum sebagai bahan pangan pokok tidak hanya menyumbang kalori, tetapi juga protein, vitamin, dan juga mineral. Sorghum mengandung karbohidrat sebanyak kurang lebih 70%, protein 8-12%, mineral dan juga mineral esensial. Selain itu, sorghum juga mengandung tanin dan juga asam pitat yang memiliki efek negatif. Selanjutnya adalah pengaruh tanggal tanam sorghum. Yang pertama, tanggal tanam sorghum dapat mempengaruhi hasil gula dengan mengubah fenologi dan waktu perkembangan karena laju akumulasi gula hampir konstan. Dan tanggal tanam dapat mempengaruhi hasil gula dengan jumlah radiasi yang diterima selama pertumbuhan reproduksi awal, terutama untuk genotip dengan periode pertumbuhan prabunga yang panjang.
Olahan sorghum. Sorghum dapat diolah menjadi bahan setengah jadi seperti dalam bentuk sosoh dan tepung. Bahan tersebut dapat diolah selanjutnya menjadi produk jadi, contohnya Bagi yang alergi gluten. tepung sorghum dapat digunakan sebagai pengganti terigu, terutama bagi konsumen yang alergi gluten. Aplikasi butir sorghum dalam sistem pangan. Yang pertama, aplikasi tradisional dalam sistem pangan. Dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu produk kukus, produk rebus, makanan panggang, produk gorengan, dan minuman beralkohol fermentasi. Lanjut yang kedua, biji sorghum sebagai makanan dan minuman fungsional. Digunakan untuk membuat makanan ringan, sehat, bebas gluten, seperti kue kering dan biskuit, dan dapat digunakan untuk membuat roti dengan indeks glikemik rendah atau GI dan sereal. Yang ketiga itu memasukkan sorghum ke dalam makanan lain. Sangat berguna dalam pembuatan muffin, bahan fungsional kesehatan potensial dalam pasta, dan bahan tambahan bekatul dan dedak. Kemudian ada pengolahan kuki sorghum. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Bahan terdiri dari 75 gram sirup emas, 90 gram margarin putih, 8 gram natrium bikarbonat, dan 225 gram sorghum. Margarin putih, sirup emas, dan natrium bikarbonat dikrim dengan kecepatan rendah selama 3 menit menggunakan mixer listrik. Kemudian bahan-bahan yang lumat kemudian dicampur dengan tepung untuk mendapatkan adonan homogen. Selanjutnya adonan digulung hingga ketebalan 6 mm di atas loyang kue aluminium yang dioles sedikit minyak. Kemudian dipotong dengan pemotong kue bundar berdiameter 50 dan kelebihan adonan dihilangkan. Yang terakhir, kue dipanggang dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya ada pengolahan tape sorghum. Prinsip pembuatan tape sorghum yang pertama, beras sorghum direndam selama 12 jam, ditiriskan lalu dikukus setengah matang selama 30 menit. Yang kedua, air yang digunakan untuk mengukus disiramkan pada sorghum ketan setengah matang, diaduk-aduk lalu dikukus lagi hingga tanak. Yang ketiga, ada peragian sebanyak 0,3% dilakukan setelah nasi sorghum dingin, lalu dipram selama 2-3 hari. Tape sorghum tadi dapat dilanjutkan menjadi brem padat dengan cara memperpanjang waktu pemeraman menjadi 4 hari sehingga timbul air tape yang cukup banyak. Setelah itu, tape diperas, diambil sarinya, kemudian dimasak hingga kental dan dicetak bulat pipih, kemudian dikeringkan hingga terbentuk brem padat. Selanjutnya ada pembuatan nasi sorghum instan. Yang pertama, biji sorghum disosok, lalu direndam dalam larutan garam NaCitra 1% atau Na2HPO4 0,2% selama 2 jam. Kemudian dicuci, ditiriskan, lalu ditanak menggunakan rice cooker. Dengan perbandingan sorghum, sosoh dan air itu 1:3. Yang kedua, setelah matang, nasi sorghum segera dibekukan dengan suhu minus 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian ditowing dengan suhu 50 derajat Celcius dan dikeringkan menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 2-3 jam hingga kadar air maksimal 10%. Yang ketiga, nasi sorghum instan dapat disajikan dengan cara diseduh dengan air mendidih dalam tempat tertutup selama kurang lebih 5 menit. Dan kemudian siap disantap. Nasi sorghum yang telah diseduh tersebut juga bisa dibuat nasi sorghum goreng atau nasi kuning dan nasi uduk.
Berikut rujukan yang kami ambil dalam membuat PPT ini. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada Gita, persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Nadia Putri dari kelompok 10. Di sini saya ingin bertanya bahwasanya tadi di slide 5 itu dijelaskan kalau asam pitat memiliki efek negatif. Apa efek negatif dari asam pitat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian kepada Sinta Aprilia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sinta Aprilia dari perwakilan kelompok 1 izin bertanya, apa saja kandungan nutrisi pada olahan sorghum dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan? Itu saja, terima kasih. Baik, jadi pertanyaan terakhir dari Felisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 8 izin bertanya pada kelompok 7. Mengapa tanian dalam sorghum memiliki efek yang negatif? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sinta Aprilia. Pertanyaan tadi, apa saja kandungan nutrisi pada olahan sorghum dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan? Jadi, olahan sorghum itu memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan seperti serat, protein, vitamin B, zat besi, dan antioksidan. Kandungan serat yang tinggi pada sorghum dapat membantu mengurangi risiko penyakit seperti jantung, diabetes, dan kanker usus. Protein pada sorghum juga dapat membantu membangun otot dan menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin B dan zat besi pada sorghum dapat membantu meningkatkan energi dan mengatasi anemia. Dan yang terakhir, antioksidan pada sorghum dapat membantu mencegah kerusakan sel dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. Apakah Saudari Sinta sudah mengerti? Baik, sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kepada Salsabila ingin menjawab pertanyaan, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Felicia, yang dimana pertanyaannya, mengapa tanin pada sorghum itu mengandung efek yang negatif? Karena tanin dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, dan apabila mengkonsumsi minuman ataupun makanan yang mengandung tanin ketika perut sedang dalam kondisi kosong, maka dapat memicu terjadinya rasa mual. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah Saudari Felicia sudah jelas? Jelas, terima kasih, Sal. Oke. Kemudian kepada Jackie, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Gita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gita, yaitu apa efek negatif dari asam fitat? Asam fitat memiliki efek negatif, yaitu dapat menghambat aktivitas enzim tripsin, di mana hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Selain itu, asam fitat juga dapat mengakibatkan timbulnya penyakit rakitis karena sifatnya yang dapat membentuk garam kalsium yang tidak larut sehingga dapat mengganggu penyerapan mineral. Di mana penyakit rakitis ini disebabkan jika seseorang kekurangan mineral.
Mungkin itu tadi jawaban dari Saudara Jeki kepada Gita. Apakah sudah dapat dimengerti? Jawaban bisa dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Kami tutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.